Insya Allah kita akan masuk pada siang ini, semoga Allah berkahi materi ketujuh masalah etika jihad. Dan ini sangat penting sekali. Allahu alam, sepengetahuan kami tidak temukan ada agama apapun ya, dan pasukan manapun di muka bumi ini selain kaum muslimin yang punya etika dalam berperang. Jadi kita punya adab dan tata krama dalam jihad pun. Dan ini yang membedakan kita dengan peperangan-peperangan selain kita tentunya. Ya. Kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, dalam jihad terdapat etika yang harus dijaga. Perhatikan, ini tidak sembarangan boleh menulis, bahasa harus. Artinya wajib ya setiap mujahid memperhatikan masalah ini. Dari panglima perangnya sampai kepada prajurit biasanya. Karena hal itu termasuk faktor penyebab diperolehnya kemenangan di dalamnya. Yang pertama, tidak menyebarluaskan rahasia pasukan dan strategi perang yang akan dijalankan. Ini yang paling penting ya. Di poin pertama beliau letakkan, jadi tidak boleh siapapun di antara kaum muslim atau pasukan muslim berkhianat ya, menyampaikan atau menyebarluaskan tentang strategi perang kita ya. Kebiasaan Rasulullah SAW jika akan pergi berperang, maka beliau akan merahasiakannya seakan-akan beliau bermaksud melakukan perbuatan yang lain, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah atau dalam hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari nomor 2947. Jadi bisa dikatakan dari seluruh peperangan Nabi SAW kecuali sedikit sekali ya, yang pasti Nabi sebutkan akan menuju ke satu tempat, itu adalah ke Khaybar ya, perang Khaybar. Nah, peperangan-peperangan yang lain umumnya Nabi SAW tidak menyampaikan, termasuk Fathi Mekah atau pembebasan kota Mekah. Nabi SAW tidak menyampaikan kepada pasukan kalau akan ke sana, kecuali beberapa orang saja dari sahabat-sahabat senior yang akan menjadi panglima-panglima perang, pemegang-pemegang panji peperangan. Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi SAW kalau akan menuju kemana. Yang lain prajurit tidak pernah tahu. Prajurit hanya tahu siap jalan gitu ya. Makanya pada saat akan menyerang kota Mekah dengan 10.000 pasukan, Nabi SAW menujukan arahnya itu ke Taif ya, tepatnya ke wilayah Hunain. Nanti juga akan terjadi peperangan Hunain, tapi setelah bebaskan kota Mekah ya, ada satu suku di sana yang memang mereka akan menyerang Madinah. Maka Nabi SAW mengarahkan pasukan sana sehingga hampir seluruh prajurit menyangka akan menyerang wilayah tersebut. Setelah berada di perbatasan dan ada jalan pecah gitu ya, pada saat itu yang satu ke Taif, yang satu ke Mekah, barulah Nabi SAW memanuver pasukan secara keseluruhan menuju ke wilayah Mekah. Barulah mereka tahu di malam mereka tiba kalau mereka sudah ada di depan pintu gerbang Mekah atau sudah dekat dengan kota Mekah. Nah, ini memang salah satu strategi perang sehingga prajurit tidak ada yang menyebarluaskan strategi atau tempat yang akan diserang itu, dan hanya diketahui oleh beberapa orang. Ini yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua ya, memiliki kode, simbol atau isyarat di antara anggota pasukan dalam melakukan komunikasi antara sebagian mereka dengan sebagian lainnya pada saat berbaur dengan musuh, atau posisi mereka dekat dari tempat persembunyian musuh. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, "Im bayyatukumul adu faqulu hamim la yunsarun." Apabila musuh menyergap kalian di waktu malam, maka katakanlah hamim, mereka tidak ditolong ya. Dan ini kode ini digunakan oleh seluruh kaum muslimin, sehingga di malam hari yang gelap mereka tahu kalau ini adalah muslim. Hamim adalah potongan awal ayat Al-Quran. Sementara la yunsarun dalam bahasa Arabnya artinya ini seakan-akan doa yang disampaikan oleh setiap muslimin, semoga mereka tidak dimenangkan atau mereka dikalahkan musuh-musuh itu ya. Lalu kata beliau, adapun kode yang dipakai oleh pasukan tentara yang berperang di bawah pimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu ialah amit, amit atau matilah, matilah ya. Dan ini diriwayatkan Tirmidzi di nomor 1682 dan lainnya, dan hadis ini dikategorikan hadis yang sahih ya. Tentu sekali lagi kita sedang bicara tentang etika jihad kalau jihad itu terjadi dengan tentu syarat-syarat jihad dan sudah kita sebutkan. Jadi bukan sembarangan orang mengatasnamakan jihad ya. Jadi ini perang suci dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tutup mulut ketika memasuki medan perang. Kegaduhan
serta teriakan adalah dua sebab yang menyebabkan kegagalan, menceraikan kekuatan dan mengacaukan fikiran. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud ya, di nomor 2656, bahwa para sahabat Rasulullah SAW tidak menyukai suara teriakan saat berperang. Tapi kan ada percikan takbir, iya. Tapi bukan berarti ini setiap saat sehingga mengeluarkan energi yang sangat banyak dengan teriakan-teriakan tersebut. Di saat waktu akan baru mau menyerang, ya. Di saat dilihat semangat mungkin pasukan sudah berkurang, kemudian dipecikkan takbir ya untuk membangkitkan semangat, iya. Tapi bukan setiap saat, dan bukan teriak-teriak seperti orang yang emosional. Tidak, kita punya etika. Makanya para sahabat ridwanullah alaihim pada saat tiba di Khaybar, tadi saya bilang di antara peperangan Nabi SAW yang beliau terang-terangan menyampaikan kalau akan menyerang, itu hanya Khaybar. Wilayah lain beliau tidak sebutkan gitu. Nah, di wilayah Khaybar ini, karena Allah SWT memastikan akan memberikan kemenangan kepada Nabi SAW, dan untuk menjelaskan kepada orang-orang Yahudi yang ada di sana, agar mereka menyerah saja. Dan mereka tahu itu. Mereka tahu. Ini sudah panjang lebar kami jelaskan di Perang Khaybar. Anda bisa lihat di kajian Sirah Nabawi, bagaimana ada beberapa orang Yahudi yang keluar dari benteng mereka, minta keamanan, dan mereka memastikan kepada Nabi SAW kalau mereka sudah tahu. Ya, ini sudah ada informasinya, mereka punya informasi kalau mereka akan diserang oleh kaum muslimin, dan mereka akan kalah, dan mereka akan diusir dari Khaybar. Tapi subhanallah, kaum Yahudi, kaum yang fanatik buta, dan penuh dengan kebodohan dan kesombongan, sehingga akhirnya mereka lebih baik menolak Nabi SAW ya, daripada, dan mereka bawa kekalahan mereka, daripada mereka beriman dan akhirnya masuk surga bersama kaum muslimin. Nah, di sini para sahabat pada saat tiba di sana, karena semangatnya mereka pada saat lihat benteng Khaybar, mereka teriak Allahu Akbar gitu, ribut semuanya, umumnya gitu. Lalu kata Nabi SAW, kecilkan suara kalian ya, kecilkan suara kalian, karena sungguhnya yang sedang kalian panggil Allah SWT tidak tuli. Nggak butuh teriak-teriak seperti itu. Allah Maha tahu gitu. Ya. Tentu di kancah peperangan akan ada gemuruh suara, kuda, segala macam. Ya, tapi yang dimaksudnya secara individual. Ya, secara individual. Kemudian yang keempat, memilih lokasi perang yang strategis, menertibkan pasukan dan memilih waktu yang tepat dalam menyerang musuh. Karena di antara petunjuk Rasulullah SAW dalam soal perang adalah memilih lokasi dan waktu yang tepat dalam melakukan peperangan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi. Waktu Nabi SAW tiba di Badr, ya, alhamdulillah kami pernah ke lokasi ini ya. Di Badr ini teman-teman sekalian, masih nampak gunung yang digambarkan dalam Al-Quran ya. Di sebelah gunung itulah banyak kuburan para syuhada ya, yang memang terbunuh di medan perang, di perang Badar itu. Cuma kita memang tidak bisa masuk ke lokasi itu karena kuburan itu ditutup. Kita hanya bisa mengucapkan salam di luar ya. Tapi ada titik di seberang jalan yang kita bisa melihat gunung tersebut dan bisa melihat juga kuburan para syuhada Badar. Itu yang bisa. Di situ kami menjelaskan kepada jemaah pada saat itu tentang prosesi terjadinya perang Badar. Ini juga Anda bisa kembali mendengarkan di kajian Sirah Nabawi tentang masalah perang Badar. Insya Allah panjang lebar sudah kami jelaskan di situ. Nah, di sini teman-teman sekalian, pada saat itu Nabi SAW sempat menaruh pasukan di tengah-tengah. Jadi kalau digambarkan telapak tangan saya ini adalah gunung, gitu kan, ada bagian depan dan ada bagian belakang gunung, gitu kan. Maka Nabi SAW meletakkan pasukan di tengah-tengah. Ya. Ada beberapa sahabat pada saat itu yang datang kepada Nabi SAW dari orang-orang Ansar mengatakan, ya Rasulullah, apakah ini wahyu? Anda meletakkan pasukan di tengah-tengah ya gunung gitu kan, maksudnya di padang pasir, tapi tepatnya kalau kita lihat dari jarak jauh itu berada seperti di tengah-tengah gunung gitu ya. Di sini padang pasir, peperangan terjadi di sini tentunya. Maka Nabi SAW meletakkan pasukan di sini, di tengah-tengah gitu. Maka kata Nabi SAW, sahabat ini mengatakan, apakah ini wahyu sehingga kami tidak bisa menanggapinya, ini pasti diterima, atau cuma strategi perang ya Rasulullah? Maksudnya cuma pendapat Anda pribadi. Kata Nabi SAW, ya, strategi perang. Ini hanya strategi perang saja. Ya. Maka berkatalah pada saat itu para sahabatnya Rasulullah, menurut pengalaman perang kami, ini berbahaya untuk pasukan. Ini berbahaya. Kalau Anda letakkan di sini berbahaya. Gitu. Maka yang paling tepat adalah kita meletakkan, kalau ini tadi gunung ya,
kita letakkan di bagian belakang pasukan, di belakang pasukan. Kebetulan di bagian belakang ini ada sumur-sumur, ya, ada sumur banyak di sini. Dan pasukan Quraisy ada di seberang gunung. Mereka akan datang nanti dari bagian depan. Ya. Kalau mereka datang, karena di sini ada banyak gunung, pohon-pohon kurma dan mereka tidak mungkin pasukan lewat sini. Mereka pasti akan menemui muslimin melalui depan, bagian depan gunung. Kalau kita di tengah-tengah, kita kerepotan gitu, ya. Tapi kita mundur sampai ke belakang sehingga sumur kita kuasai dan mereka tidak punya sumber air, mereka akan kehausan, gitu kan. Dan juga pasukan masih ada benteng belakangnya untuk berlindung, gitu. Ya, kebun-kebun kurma itu. Maka kata Nabi SAW, pendapat yang baik. Maka Nabi pun SAW menerima saran itu. Beliau memundurkan pasukan sampai ke dekat sumur-sumur. Dan ternyata betul, pada saat pasukan Quraisy manuver dari depan gunung dan bertemu dengan kaum muslimin di sini, mereka kekurangan air, ya, habis air dan cuaca panas pada saat itu, dan pada saat berperang mereka dikalahkan oleh kaum muslimin. Begitu juga kita lihat pada saat Nabi SAW di perang Uhud, beliau melihat, ya, menjadikan Uhud sebagai benteng bagian belakang, jadi bisa berlindung gitu, ya, tidak bisa diserang dari belakang. Dan beliau meletakkan ada di gunung pemana, dikenal bukit pemana, sampai sekarang masih ada dikenal dengan Jabal Rumat, ya. Itu 50 pemanah beliau SAW yang ahli memanah, yang khusus untuk memanah dari atas sana ke pasukan Quraisy, dan akhirnya di awal peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin tentunya. Kemudian yang kelima, tentu di sini juga dikatakan di poin 4 ini, memilih lokasi perang yang strategis, menertibkan pasukan, dan memilih waktu yang tepat untuk menyerang atau dalam menyerang. Umumnya Nabi SAW menganjurkan muslimin menyerang selepas sholat subuh, ya, karena di saat ini memang waktu yang sangat tepat untuk beribadah. Kita dianjurkan banyak berzikir di waktu itu, dan juga spare waktu antara subuh ke duhur cukup panjang, ya. Umumnya juga orang-orang non-muslim mereka tidak punya ibadah pagi, ya, sehingga mereka akhirnya pada saat itu lalai, ya. Dan di dalam sejarah kaum muslimin dari zaman Nabi SAW sampai akhir-akhir dari peperangan muslimin, yang kita, kalau kita kembali kepada sejarah, ya, para kesultanan yang ada di Utsmaniyah, tentu sebelumnya ada Abbasiyah, sebelumnya ada Umayyah, sebelumnya ada Khulafaur Rasyidin, ya, mereka ini yang melakukan strategi menyerang di selepas subuh ini umumnya menghasilkan kemenangan. Allahu a'lam. Kemudian yang kelima, menyeru orang-orang kafir untuk memeluk agama Islam terlebih dahulu sebelum mengumumkan perang terhadap mereka atau menyerang mereka, atau membuat perdamaian dengan mereka dengan ketentuan bahwa mereka diharuskan membayar upeti. Jika mereka menolaknya, maka mereka harus diperangi. Karena kebiasaan Rasulullah SAW ketika mengutus seorang komandan perang yang dilengkapi dengan pasukan dari kaum muslimin, maka beliau menasihati mereka mengenai kebaikan, khususnya terhadap komandannya dan umumnya terhadap pasukannya, supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bacakan sekali lagi sabdanya. Jadi begini, Islam tidak membenarkan kita menyerang tiba-tiba. Kalau kita sedang berhadapan dengan musuh dan tujuan kita untuk ekspansi Islam, ya, menawarkan Islam, atau kita memang ingin menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan pasukan orang-orang non-muslim yang pengkhianat. Mereka berkhianat, misalnya mereka sengaja membunuh kaum muslimin, mereka sengaja menyiksa kaum muslimin, maka ini tidak butuh ditawarkan Islam terlebih dahulu. Ini ada contoh-contoh tentunya, ya. Kalau contoh tentang masalah pasukan yang akan menyerang muslimin dan memang mereka melakukan pengkhianatan, itu pasukan yang telah diutus oleh Nabi SAW, dipimpin oleh Amr bin As radhiyallahu anhu. Di pasukan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair ridwanullah alaihim. Dan mereka selepas sholat subuh tanpa menawarkan Islam kepada suku tersebut langsung menyerangnya tiba-tiba. Karena pasukan ini memang pasukan yang mau menyerang Madinah pada saat itu, mau menyerang muslimin. Jadi bukan saatnya untuk menawarkan Islam kepada mereka. Tapi kita lihat pasukan-pasukan yang lain yang memang Islam datang untuk menawarkan Islam kepada wilayah tersebut, maka umumnya ditawarkan Islam. Ya, banyak contoh-contoh kasus masalah itu, ya. Ya, seperti misalnya Khaybar, waktu Nabi SAW datang, itu Nabi SAW tawarkan dulu, berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, "Hai Ali, majulah dengan tenang, ya, dan tawarkanlah mereka Islam. Kalau mereka nolak, baru tawarkan mereka untuk membayar upeti. Kalau mereka tolak, baru tawarkan mereka untuk berperang," gitu kan?
Dan ingatlah Ali, kalau seandainya satu orang mendapatkan hidayah karena kamu masuk Islam, maka itu lebih baik daripada unta merah, ya. Maksudnya harta yang waktu pada saat itu dianggap paling bernilai oleh masyarakat pada saat itu. Maka Nabi SAW menawarkan. Seperti juga kasus, ya, pada saat Umar bin Khattab mengutus, begitu juga Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in mengutus pasukan ke wilayah Persia. Maka ditawarkan dulu kepada Kisra, pada pengawal-pengawal panglima perangnya untuk masuk Islam. Pada saat mereka nolak, ditawarkan upeti. Pada saat mereka nolak, baru kemudian diajak berperang. Begitu juga pada saat pasukan menuju ke Romawi, wilayah Romawi, ya, untuk ekspansi Islam. Maka ditawarkan lalu, ya, Islam. Kalau mereka nolak, baru upeti. Kalau mereka nolak, baru kemudian perang. Demikian juga yang terkenal sekali peperangan Muhammad Al-Fatih atau Muhammad bin Murad rahimahumullah, yang membebaskan Konstantinopel di tahun 1453 Masehi. Itu juga sama, ya. Beliau menawarkan Islam dulu kepada Kaisar Bizantium pada saat itu. Pada saat mereka nolak, ditawarkan upeti. Pada saat mereka nolak, mereka tetap mau berperang, maka barulah diperangi oleh kaum muslimin, ya, sehingga wilayah Konstantinopel atau sekarang Istanbul itu bisa menjadi wilayah kaum muslimin, ya. Dan ini cukup banyak contoh berhubungan dengan masalah itu. Nabi SAW kalau mengutus pasukan, beliau mengingatkan dengan sabda beliau, "Idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uuhum ila ihda thalathi khisal." Kalau seandainya, beliau bersabda kepada pimpinan perang, ya, engkau bertemu dengan pimpinan pasukan perang, pasukan musuh, ya, dari kaum musyrikin itu, maka tawarkan kepada mereka atau serukan mereka kepada salah satu dari tiga hal. Fa ayyuha ajabuka ilaiha faqbal minhum wa kuf anhum. Yang manapun dari tiga hal ini, salah satunya mereka pilih, maka terima dan jangan menyerang mereka. Ud'uhum ilal Islam, fa in ajabuka faqbal minhum wa kuf anhum. Panggil mereka masuk Islam. Jelaskan kepada mereka Islam. Kirim orang yang paling tepat dari pasukan, dari para dai, dari para ulama yang menyampaikan tentang Islam, supaya mereka faham agama kami ini, kami mengajak kalian untuk ini. Kalau kalian masuk Islam, maka kami tidak akan mengganggu wilayah kalian, kami tidak akan berperang dengan kalian. Rajanya tetap jadi raja, semua pengusahanya tetap berjalan, tidak ada yang diganggu sama sekali. Cuman yang mereka terapkan adalah Islam. Mereka menjadi Muslim sekarang, karena agama Allah harus diterima. Ini kebenaran, ini keselamatan. Kata Nabi SAW, kalau mereka terima itu, maka jangan serang mereka. Lihat etikanya luar biasa nih, ya. Jadi bukan karena kita sudah menang atau kita punya pasukan besar, senjata kita mutakhir, lalu kita main membabi buta. Nanti aja kalau yang tersisa baru kita ajak Islam, tidak. Dari awal, sebelum ada korban. Fa'in abau fad'uhum ila i'ta'il jizya. Fa'in ajabuka faqbal minhum wa kuf anhum. Kalau tidak, mereka tidak mau Islam, tawarkan mereka untuk jizyah, upeti, ya. Nanti ditentukan kesepakatan per orang dibayar berapa oleh pemerintah mereka kepada pemerintah kaum muslimin, ya. Dan itu ada memang penentuan upeti ini, ya. Karena mereka menolak kebenaran itu. Mereka boleh tetap di wilayahnya, tetap dengan sistemnya, tapi mereka membayar upeti kepada kaum muslimin, ya. Kata Nabi SAW, kalau panggil, ajak mereka untuk, kalau mereka tolak Islam, untuk membayar upeti atau jizyah. Kalau mereka terima itu, maka kalau mereka terima itu, maka terimalah kesepakatan itu dan jangan serang mereka. Fa'in abau fasta'in billahi wa qatilhum. Kalau mereka menolak penawaran yang kedua ini, maka minta tolonglah kepada Allah dan seranglah mereka. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1731, ya. Jadi ini adab yang luar biasa ini, bagaimana Islam mengajarkan tata kerama seperti ini, ya. Kita lanjutkan etika yang keenam dalam masalah jihad, yaitu tidak mencuri harta rampasan perang, tidak membunuh wanita, anak-anak, orang yang sudah renta, dan pendeta jika mereka tidak terlibat dalam perang. Akan tetapi jika mereka terlibat dalam perang, maka mereka boleh dibunuh. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW ditujukan kepada para komandannya. Intaliku bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah wa la taqtulu syaikhan faniyan wa la tiflan wa la saghiran wa la imra'atan wa la tagullu wa dhummu ghanaimakum wa aslihu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin.
Artinya, berangkatlah dengan membaca bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah. Maksudnya dengan menyebut nama Allah dan dengan menetapi agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi SAW, jangan kalian membunuh orang yang sudah renta. Orang tua sekali nggak boleh dibunuh karena mereka tidak ada kekuatan lagi, dan juga mereka tidak ikut berperang. Kalau yang ikut berperang berbeda. Ada orang tua tapi ikut berperang. Ini berarti mereka masuk dalam kafir harbi. Ada hukum tersendiri, nanti kita akan bahas insyaAllah. Ya. Kemudian anak-anak yang tidak ikut berperang. Ada sebagian anak-anak mungkin umur 12 tahun, 15 tahun, tapi mereka dianggap masih anak-anak. Cuma mereka punya keterampilan perang, ini berbeda. Ya. Tapi kalau yang tidak ikut-ikutan maka tidak boleh dibunuh sama sekali. Bayi, wanita, semua ini tidak boleh. Dan janganlah kamu atau kalian mengambil ghanimah secara khianat. Dan kumpulkanlah harta rampasan perangmu itu. Maksudnya tidak boleh ada muslim tiba-tiba menyembunyikan sendiri harta rampasan perang. Kalau selesai peperangan dikumpulkan semua, pedang, perisai, kalau kita senjata-senjata sekarang, tank, pesawat tempur, dikumpulin semua, nanti panglima perang akan membaginya. Tidak boleh kita mengambil sendiri. Atau kita temukan jam tangan, perhiasan, tidak boleh kita ambil sendiri. Dan itu sudah cukup dianggap berkhianat. Pernah ada satu orang bernama Kirkira. Orang ini ikut berperang bersama Nabi SAW di Khaybar. Kemudian dia tugasnya mulia. Dia yang menaikkan pelana di atas kuda Nabi SAW. Dia menyiapkan pedang, perisai Nabi, baju perang Nabi SAW gitu. Dia juga yang menurunkan pada saat Nabi SAW istirahat atau selesai perang. Pada saat sudah selesai perang Khaybar atau sementara berkecamuk perang Khaybar dan ingin menuju ke benteng yang lainnya untuk dibebaskan, ada satu anak panah lepas dan kena kira-kira lalu kemudian meninggal. Maka para sahabat mengatakan berita gembira buat dia mati syahid. Kata Nabi SAW, tidak, dia masuk ke neraka. Karena sapu tangan yang ada di kantong yang dia ambil dari hantar rampasan perang sebelum dibagi sudah cukup membuatnya masuk ke dalam neraka. Jadi tidak boleh kita mengambil sembarangan dari harta rampasan perang musuh. Kata Nabi SAW, kumpulkanlah harta rampasan itu. Lakukanlah perbuatan yang mendatangkan kemaslahatan dan berbuat baiklah. Ya, tidak boleh sama sekali kita seperti orang yang beringas, ya, kehausan darah. Tidak ada dalam Islam semua itu. Ya, dalam sabda Nabi SAW yang lain, kalau kalian harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Ya. Tidak boleh ada mutilasi, makanya kita jelaskan tidak boleh membakar musuh, tidak boleh segala macam gitu ya. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2614 dan hadis ini dikatakan sahih. Jadi tidak boleh sembarangan membunuh orang kecuali orang yang sudah jelas-jelas menjadi prajurit perang, ya, itu pun pada saat mereka tidak menyerahkan diri. Jadi lagi berperang. Yang ketujuh, tidak berkhianat kepada orang yang berada di bawah perlindungan seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, la taqdiru, janganlah kamu berkhianat. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1731. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, innal ghadira yunsabu lahu liwa'un yawmal qiyamah fayuqalu hadhihi gadratu fulan ibn fulan. Sesungguhnya orang yang berkhianat, panjinya akan dipasang untuknya pada hari kiamat seraya dikatakan inilah pengkhianatan fulan bin fulan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6177 dan Muslim 1735. Maksudnya berkhianat apa? Ini tidak boleh membunuh orang-orang yang memang di bawah lindungan kaum muslimin. Seperti tadi ada bahasan sendiri setelah bab ini nanti ya. InsyaAllah pertemuan akan datang kita akan bahas tentang ahli zimmah, orang-orang non-muslim yang di bawah naungan pemerintah Islam atau mu'ahad, orang-orang muslim di bawah perjanjian damai dengan muslimin. Tidak boleh kita ganggu mereka. Penduduk Indonesia non-muslim itu punya kesepakatan damai dengan muslimin. Sama-sama warga Indonesia, tidak boleh sembarangan main dibunuh. Nggak boleh. Serahkan pada pemerintah. Jadi nggak benar orang yang bom-bom sana-sini itu salah. Dari mana itu alasannya? Karena non-muslim. Kalau membom hotel orang, membom ini karena alasan non-muslim. Atau di Bali kasus itu hari membom sana-sini. Atau gereja orang. Dari mana ini? Sedangkan pasukan kita masuk ke wilayah mereka saja, tidak boleh kita rusak tempat ibadah mereka. Cukup banyak sejarah. Anda bisa lihat di Turki sampai sekarang gereja-gereja mereka masih tertinggal, ya, masih dibiarkan. Waktu Umar bin Khattab juga masuk ke Palestina di zaman beliau tidak dihancurkan gereja-gereja itu. Masjid Aqsa diambil jadikan masjid, yang sisanya gereja masih ada tersisa sampai sekarang, masih ada tertinggal bangunan-bangunan mereka gitu. Jadi tidak ada disuruh untuk itu. Kalau kita masuk mau menyerang, kita taruhkan tadi Islam, upeti atau perang. Kalaupun kita perang ada etika, tidak boleh bunuh orang tua, tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh bunuh wanita, tidak boleh bunuh, ya, tidak boleh merusak
fasilitas umum, tidak boleh bunuh para tokoh-tokoh agama, pendeta. Mereka tidak bisa kecuali ikut berperang. Itu lain, ya. Sebenarnya sudah kita jelaskan tadi di poin ke-6, ya. Di poin ke-7 ini termasuk masalah khianat itu. Bahkan kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa nariha la tujidu min masirati kada wa kada. Hadis riwayat Bukhari. Siapa yang membunuh seorang mu'ahad, orang kafir yang dibawa perdamaian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga, walaupun dia membawa nama jihad, gitu kan. Dan ketahuilah bau surga itu tercium dari jarak begini dan begitu. Kemudian selanjutnya poin ke-8 atau etika ke-8, tidak membakar musuh. Tidak boleh kita mutilasi dan membakar. Tidak boleh membakar di sini. Poin ke-9 nanti tidak boleh mutilasi. Poin ke-8 tidak boleh membakar. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, in wajadtum fulanan faqtuluhu wa la tuhrikuhu bin nar fa innahu la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Jika kamu bertemu dengan fulan, maka bunuhlah ia, tapi janganlah kamu membakarnya, karena tidak ada yang berhak menyiksa dengan api kecuali hanya Tuhan pemilik api itu, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan juga Abu Daud, ya. Di sini Nabi SAW pernah menyuruh untuk menyerang satu wilayah, kemudian beliau mengatakan kalau ketemu fulan bunuhlah. Memang ada yang Nabi SAW rekomendasikan untuk dibunuh karena ini orang yang sangat jahat, gitu kan. Dan memang sudah banyak menyakiti muslimin, menyakiti Nabi SAW. Tapi beliau mengatakan, tapi ingat jangan dibakar, karena tidak boleh menyiksa dengan api kecuali, ya, pemilik api itu. Subhanallah, waktu muslimin diperangi oleh orang-orang Nasrani di Spanyol, gitu kan. Di saat itu, subhanallah, muslimin dibakar di tengah-tengah jalan. Ditancapkan kayu-kayu yang besar, lalu mereka diikat, lalu dibakar hidup-hidup. Mereka lakukan itu. Muslimin pada saat masuk ke Spanyol sama sekali tidak lakukan itu. Yang menyerahkan diri dibiarkan. Yang melawan diperangi. Itu pun pada saat mereka meletakkan senjata, setelah itu maka dijadikan tawanan. Yang menerima pasukan muslimin tidak mau melawan diterima. Mau dengan agamanya silakan. Karena sebelum menyerang ditawarkan Islam, upeti dan perang. Kalau mereka tolak salah satu dari 3 poin ini sebagaimana sudah kita jelaskan urutannya, maka akan terjadi peperangan, gitu kan. Yang terakhir. Nah, kalau sudah berhasil memenangkan peperangan, maka tidak ada paksaan. Dalam konsep agama kita, la ikraha fid din. Enggak boleh ada paksaan dalam agama. Tawarkan Islam, mereka tidak mau, ya sudah biarkan. Walaupun mereka hidup di wilayah kaum muslimin. Seperti itu. Jadi tidak boleh sama sekali. Tapi mereka melakukan hal yang berbeda. Ya, itu di Spanyol sampai sekarang subhanallah masih dimuseumkan, ya, beberapa jenis alat siksa mereka dulu. Tidak masuk akal gitu bagaimana orang dipotong, dibelah dua kaum muslimin, dibakar hidup-hidup, anak kecil pun disiksa hanya karena mereka beragama Islam. Para muslimin sama sekali tidak lakukan itu pada mereka gitu. Yang ke-9, tidak memutilasi musuh yang sudah terbunuh. Nggak ada congkel mata, potong hidung, ya, potong bibir, potong lidah, nggak ada ini semua. Hal itu berdasarkan keterangan diutarakan Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW yahussuna ala sadaqati wa yanhana 'anil muslah. Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami supaya bersedekah serta melarang kami melakukan mutilasi. Hadis ini riwayat Abu Daud dengan sanad sahih nomor 2667. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis lain, "A'affun nasi kitlatan ahlul iman." Orang yang paling santun dalam membunuh musuh dalam peperangan adalah orang yang beriman. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2666 dengan sanad baik. Karena mereka tidak gegabah dalam melakukan pembunuhan tersebut. Yang terakhir teman-teman sekalian, yang ke-10 adalah berdoa. Semoga dapat meraih kemenangan serta mampu menaklukkan musuh. Itu dengan doa, bukan dengan kekuatan kita. Tidak boleh sama sekali kita sombong, tidak boleh kita syamata atau menganggap remeh musuh, ya. Karena biasanya setelah Rasulullah SAW mengerahkan pasukan tentara ke medan perang, niscaya beliau berdoa. Padahal beliau seorang nabi. Beliau masih mengatakan, Allahumma munzilal kitab, wa mujriyas sahab, wa hazimal ahzab, ahzimhum, wansurna alaihim. Ya Allah, zat yang menurunkan Al-Quran dan yang memperjalankan awan, serta yang mengalahkan pasukan musuh, kalahkanlah mereka, serta berilah kami kemenangan atas mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2966 dan juga Muslim 1742. Juga dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Thintani la turaddani au qallama turaddan, ad-du'a indan nida'i wa indal ba'si hina yulhimu ba'duhum ba'dha." Artinya dua macam doa yang tidak akan ditolak atau hampir tidak pernah ditolak, yaitu doa ketika azan dan doa antara azan dan iqamah, ya.
Dan doa ketika di medan perang pada saat sebagian dari mereka membunuh atau menyerang sebagian yang lainnya, atau ketika pertempuran berkecamuk. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 2540 dengan sanad yang sahih. Jadi ada 10 etika yang ditekankan sekali dalam agama Islam pada saat seseorang itu akan berjihad. Dan insya Allah pertemuan akan datang kita akan bahas nanti materi ke-8 tentang akad zimmah dan hukum-hukumnya. Lebih jelas nanti kita paparkan pada pertemuan akan datang insya Allah.